Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengambil uang. Silakan ambil nomor antrian dan tunggu. Setahu saya, anggota Black Gold tidak perlu antri. Tuan, silakan lewat sini. Tunggu sebentar. Nona muda. Kau terlalu naif. Biar ku beritahu satu hal. Hati-hati jangan sampai tertipu. Apa kau pikir pakaiannya berharga $100? Ngomong-ngomong, jika pecundang seperti dia punya kartu anggota Black Gold, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Tuan, ini bank. Tolong jangan membuat keributan. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika mengambil tindakan tegas. Jika Anda memang anggota Black Gold, silakan tunjukkan kartu anggota Anda. Tunggu sebentar. Jika kau bisa menunjukkan kartu anggota Black Gold, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah 3 kali. Jika kau tidak bisa, kau berlutut dan memanggilku kakek 10 kali. Dan segera ceraikan Xiao Die. Berani? Kenapa tidak berani? Tuan, kartu anggota bank kami memiliki nomor seri. Bank kami tidak memiliki kartu anggota murahan seperti itu. Sudah kuduga. Bagaimana kau bisa punya kartu anggota Black Gold? Ini bukan kartu Black Gold biasa, tetapi kartu hitam emas tertinggi. Kalian pasti belum pernah melihat yang seperti ini. Hitam emas tertinggi. Jangan bilang bank ini punya kartu hitam emas tertinggi. Kalaupun ada, mana mungkin pecundang sepertimu memilikinya? Ada apa ini? Manajer, Anda datang tepat waktu. Orang ini membawa kartu palsu dan mengklaim itu kartu keanggotaan anggota hitam emas. Kartu hitam emas tertinggi? Salam hormat anggota kartu anggota hitam emas yang terhormat. Maaf sekali, silakan lewat sini. Berlutut. Aku menunggu. Ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu bank kita punya kartu hitam emas tertinggi? Pak, begini. Bank kita memang punya kartu hitam emas tertinggi, tapi hanya ditawarkan kepada sekelompok orang tertentu. Jadi, orang biasa tidak akan tahu. Han Xiaotang, apa kau mau ingkar janji? Kalau tidak, kartumu ini pasti kau pungut dari mana? Pak, silakan lewat sini. Xiao Die, apa kau serius? Tanda tangani ini, dan kita bercerai. Halo, Bu, Xiao Die. Sesuatu terjadi pada kakakmu. Cepat kemari. Apa? Baik, tunggu aku. Aku segera datang. Xiao Die, aku bisa bantu masalah kakakmu. Tak perlu libatkan orang lain. Diam. Aku tak mau dengar suaramu lagi. Cepat tanda tangani ini. Tinggalkan keluarga Xiao. Aku tak ingin melihatmu lagi. Xiao Die. Xiao Die, kenapa kau terlambat sekali? Kami sangat khawatir. Bagaimana keadaan kakakku? Binatang itu menyinggung anak orang kaya. Ayah Xiao, ayah dari Xiao Yudiap. Mereka masih menahannya. Paman, Bibi, jangan khawatir. Di Jing Che, aku, Han Xiaotang, masih punya pengaruh. Cuma anak orang kaya. Tidak bisa membuat banyak masalah. Terima kasih Xiaotang. Xiaotang, dengan katamu itu, aku lega. Yun Er akan diselamatkan. Tapi Bibi, aku punya satu syarat. Syarat apa? Setelah ini selesai, Xiao Die harus berkencan denganku. Ini. Asal kau berjanji menyelamatkan kakakku, aku akan berkencan denganmu. Baiklah. Menyelamatkan orang, serahkan padaku. Berhenti. Ibu, ayah, tolong aku. Siapa kalian? Kalian akan takut kalau kukatakan. Tuan muda grup Han, Han Xiaotang. Sobat, masih mau berkeliaran di sini? Kusarankan kau segera lepaskan dia. Grup Han. Ya, takut kan? Pernah dengar? Belum. Belum pernah dengar. Itulah katak dalam tempurung.
Pengaruh keluarga Han menjangkau seluruh ibu kota. Kurasa kau takkan hidup untuk mengetahuinya. Takkan hidup untuk melihatnya. Tuan muda, haruskah kita habisi dia? Tunggu, aku ingin lihat seberapa kuat keluarga Han ini. Tunggu, apa? Tuan muda Fang. Mungkinkah kau Fang Gaojie? Aku tak peduli kau Fang Gaojie atau Fang Dijie. Apa kau lebih hebat dari Tuan muda Han dari keluarga Han? Apa kau buta? Keluarga bangsawan nomor 1 di ibu kota. Tuan muda kedua keluarga Fang. Tuan besar. Ini, aku benar-benar gegabah barusan. Han Xiaotang dari grup Han kan? Lupakan soal kesedihan hati. Sekarang, dia harus mati. Sedangkan kau, Tuan muda Fang. Sebenarnya aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao. Kalaupun ada, kau harus memberiku keberanian 100 kali lipat untuk berani melawanmu. Xiao Die, Xiao Die, Fang Ha, Xiao Die, ayah dan ibu. Apa kakakku baik-baik saja? Kenapa kau mengikutiku ke sini? Bukankah sudah kubilang jangan ikut? Aku khawatir. Apa kekhawatiranmu membantu? Dasar tidak berguna. Selalu memperburuk keadaan. Ayah dan ibu. Inilah keluarga yang dinikahi kakakku. Kalau begitu, orang ini pasti ipar kakakku. Tuan muda Fang, kami sungguh tidak sanggup membayar uang sebanyak ini. Status kami rendah. Kami tidak pantas menawar dengan Anda. Apa kau tuli? Tuan muda Fang bilang dia ingin Xiao Yun mati. Tidak ada tempat baginya untuk hidup di seluruh ibu kota. Apa yang kau bicarakan? Tuan muda Fang, kenapa kau memukulku? Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan membunuhmu. Nona Xiao, bercanda. Aku benar-benar tidak membunuh saudara laki-laki Xiao Yun. Apa kalian berdua buta? Cepat turunkan saudara Xiao Yun. Baik. Yun Hui, terima kasih. Nona Xiao, tidak masalah. Kalau begitu kami akan membawanya. Hanya bercanda. Maafkan aku. Terima kasih, Tuan muda Fang. Kami permisi dulu. Tuan muda Fang, kenapa kau membiarkan mereka pergi? Adik perempuan Xiao Yun sangat cantik. Jika kita bisa membawanya ke tempat tidur, apa yang kau bicarakan? Itu istri kakakku. Tuan muda Fang, mereka melepaskannya. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada orang tua? Xiaotang, aku sungguh berterima kasih padamu kali ini. Xiao Die, urusanmu adalah urusanku. Jangan sebutkan itu. Xiaotang, keluarga Xiao kami berhutang budi padamu. Tidak, sudah seharusnya aku melakukan tidak seperti orang lain. Pengecut dan takut mati, Han Xiaotang. Jangan menyanjung diri sendiri. Aku menyanjung diri sendiri? Tuan Fang Gaojie, jika bukan karena harga diri keluarga Han kami, apakah dia akan dilepaskan? Kau, berhentilah mempermalukan dirimu sendiri di sini. Fang Ha, diam. Di mana kau saat Yun Hui dalam masalah? Sekarang Yun Hui telah diselamatkan. Kau datang untuk mengklaim pujian. Apa kau tidak punya malu? Ibu, kurangi bicara. Kita bawa dulu kakak kita ke rumah sakit. Apa yang kau lihat? Apa ada tempat di mobil? Jalan kaki saja sana. Xiaotang, tolong beri tumpangan pada Fang Hao. Baiklah, kalian berdua duluan saja. Mobilku tidak mengangkut sampah. Naik taksi sendiri. Kakak, aku tidak tahu hubunganmu dengan mereka. Berhenti bertele-tele.
Katakan alasan sebenarnya kau memanggilku ke sini. Ayahku memintaku untuk mengundangmu kembali ke keluarga Fang. Fang Liwei yang mengutusmu. Dia ingin aku kembali ke keluarga Fang. Baiklah, ulang tahun Xiao Yuanshan yang ke-70 tinggal 2 hari lagi. Suruh dia pergi ke sana secara langsung. Siapkan hadiah ulang tahun. Ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita harus menyambut tamu dengan baik hari ini. Ayah, Xiao Feng, kerabat keluarga Xiao. Apa? Cao Yuanshan, kepala keluarga Xiao. Bahkan pesta ulang tahunku. Kau berani terlambat. Ini semua salah Fang Hao. Dia berlama-lama saat kita akan berangkat. Itulah sebabnya kita tertunda. Fang Ha, dasar kau tidak berguna. Minta maaf pada kakek sekarang. Kakek, maafkan aku. Ini semua salahku. Itu Fang Hao yang tidak berguna lagi. Bukankah kau membicarakan perceraian sebelumnya? Kenapa kau membawanya ke sini untuk mempermalukan kita? Suruh Yudi menyelesaikan perceraiannya dalam 2 hari ini, agar dia tidak keluar dan mempermalukan keluarga Xiao kita. Pewaris Han Corporation telah tiba untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Kakek Xiao, selamat ulang tahun. Ini Xiao Tang, teman sekelas Yudi. Aku sangat senang keluarga Han kalian bisa datang. Saya sangat senang. Keluarga Han mempersembahkan sepasang tongkat Rui Giok, sepasang bait syair dinasti Ming. Kakek Xiao, aku terlambat. Mohon jangan keberatan. Jangan keberatan, jangan keberatan. Hari ini ulang tahun kakek. Suasana hatinya sedang baik. Tuan Muda Han, apa keinginan hatimu? Kakek akan mengabulkannya. Kau tidak akan membohongiku, kan? Kapan kakek pernah membohongimu? Kakek, aku ingin menikahi Yedi. Tuan Muda Han, Yedi sudah menikah. Kau tidak keberatan? Tentu saja aku tidak keberatan. Aku dan Yedi jatuh cinta pada pandangan pertama. Yudi, kau dengar Tuan Muda Han? Cepat ceraikan si tak berguna itu. Yudi, nikahi aku. Fang Ha, kenapa kau memukulnya? Xiao Tang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gadis bodoh, apa yang kau tunggu? Pria baik seperti Xiao Tang akan lebih sulit ditemukan daripada jarum di tumpukan jerami. Dia, pria baik. Dia punya banyak simpanan di luar sana. Xiodi, dia tidak tulus padamu. Dia hanya ingin menipumu. Berhenti. Ketulusanku terhadap Xiodi sejelas siang hari. Tidak sepertimu, si tak berguna ini. Kau tidak bisa memberi Xiodi kebahagiaan seumur hidup. Pergi dari sini, sekarang juga. Xiodi, biar ku beritahu kau yang sebenarnya. Fang Gaojie membebaskan Xiao Yun karena aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Han Xiao Tang. Fang Hao, betapa tidak tahu malunya kau mengatakan hal seperti itu. Fang Ha, pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Xiodi, selama 5 tahun pernikahan, kau telah menderita. Kuharap kau bahagia seumur hidup. Fang Liwei dari keluarga Fang di Jingchen datang untuk merayakan ulang tahunmu. Cepat, undang dia masuk. Tunggu, apa aku tidak salah dengar? Keluarga Fang dengan aset miliaran benar-benar datang untuk merayakan ulang tahun kakek? Sejak kapan kakek punya wibawa seperti itu? Oh, Tetua Fang, Anda berkenan hadir di perayaan ulang tahunku. Aku sungguh merasa terhormat. Tetua Xiao, Anda terlalu baik. Tuan Muda Fang, kau sungguh memberiku muka. Hari ini ulang tahun kakek Xiao. Kau datang ke sini secara khusus. Aku sungguh sangat berterima kasih. Terima kasih. Apa yang kau bicarakan? Siapa bilang aku datang untuk memberimu muka? Ini, menurutku, ada seseorang yang hilang di sini. Kurang 1 orang.
Tidak ada yang kurang. Yakin? Aku yakin. Kakek, ini ulang tahunmu yang ke-70. Apa ada yang kurang? Semuanya ada di sini kan? Tidak, aku hanya penasaran. Oh, tunggu. Aku ingat sekarang. Kita memang mengusir seseorang tadi. Hanya menantu laki-laki keluarga Xiao yang tinggal serumah. Seorang pecundang. Oh, ya, si pecundang itu. Kita mempermalukannya di tempat tadi. Dia suka menyombongkan diri. Jangan sebut betapa menyedihkannya dia, pecundang yang kau sebutkan ini. Apa namanya Fang Hao? Tetua Fang, bagaimana Anda tahu? Tetua Fang, apa yang kau lakukan? Xiao Yuanshan, apa kau tahu siapa aku? Fang Liwei, kepala keluarga Fang yang terhormat. Kenapa aku harus datang merayakan ulang tahun orang? Tak penting sepertimu? Saya. Entahlah, aku memberi muka pada Fang Hao. Orang yang terus kau sebut. Orang yang kau usir tanpa ampun. Tetua Fang, apa kau bercanda? Fang Hao itu cuma menantu keluarga Xiao yang numpang hidup. Semua orang di keluarga Xiao, bahkan anjing-anjingnya, merundungnya. Bagaimana mungkin kau memberinya muka? Apa Tuan Muda Fang memberiku muka? Siapa kau? Kau pantas dihormati olehku, Fang Gaojie. Hari itu, kalau bukan karena Fang Hao, apa kau pikir kau dan Xiao Yun itu bisa pergi hidup-hidup? Jangan buang napas untuk mereka. Ayo pergi. Xiao Die, Tetua Fang, bagaimana aku bisa kenal Fang Hao? Xiao Die, katakan sesuatu. Xiao Die, jangan khawatir. Aku takkan membiarkanmu kehilangan muka hari ini. Ini rahasia. Aku tak bisa memberitahumu sekarang. Aku tahu kau sangat salah paham denganku. Kau tidak percaya padaku. Akan kubuktikan padamu. Dalam 5 tahun pernikahan ini, apa kau pernah punya sedikit pun rasa sayang padaku? Pergi. Aku telah berbuat salah padamu. Kuharap kau bahagia seumur hidupmu. Xiao Hua sudah berakhir. Keluarga Xiao sudah berakhir. Hei, Tuan, Ayah, apa kau baik-baik saja? Fang Ha. Fang Ha. Fang Ha. Kau baik-baik saja. Apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau seharusnya menikah dengan Han Xiaotang? Fang Ha. Aku salah. Aku tak pernah mempercayaimu sejak awal. Bisakah kau memaafkanku? Sekali ini saja, Fang Liwei pergi ke perjamuan. Tidak apa-apa. Ini juga salahku karena sangat tidak berguna sebelumnya. Aku mengerti jika kau tidak mempercayaiku. Kakek pasti membuatnya sangat ketakutan. Menyinggung keluarga Fang. Siapa yang takkan takut? Aku akan bicara dengan Fang Liwei nanti. Ayo pulang. Rumah keluarga Xiao. Fang Ha. Kau menantu yang baik untuk keluarga Xiao kami. Semua itu salah kakek sebelumnya. Kakek tidak akan mengusirmu lagi. Tidak apa-apa, kakek. Cepat hubungi keluarga Fang. Katakan, semua itu hanya kesalahpahaman. Tidak masalah, aku akan mengirimnya pesan saja. Apa hubunganmu dengan kepala keluarga Fang? Beberapa hari yang lalu, saat sembahyang leluhur, ketika aku turun gunung untuk membeli air untuk semua orang, aku kebetulan menyelamatkan nyawa Fang Liwei. Dia sangat berterima kasih kepadaku. Bilang dia berhutang budi padaku. Kebetulan hari ini ulang tahun kakek, jadi aku mengundangnya ke sini untuk memberi keluarga Xiao sedikit muka. Tapi siapa sangka, harusnya aku saja yang membeli air hari itu. Kalau begitu, akulah yang akan menyelamatkan Fang Liwei. Diam. Fang Ha, karena Fang Liwei berhutang budi padamu. Ibu ingin mendiskusikan sesuatu dengan. Silakan. Hadiah ulang tahun untuk kakek itu.
Bisakah kita mendapatkannya kembali? Dia sudah mengirimkannya. Kalau begitu seharusnya itu milik keluarga Xiao kita. Apa? Dia mengambil kembali hadiah ulang tahun itu. Kembali? Bukankah begitu? Mengambil semuanya kembali. Kukira hadiah itu bernilai 20-30 juta. Kenapa kau tidak meneleponnya dan memintanya untuk mengirimkannya kembali kepada kita? Bagaimana kau bisa meminta seseorang untuk mengembalikan sesuatu yang telah mereka ambil kembali? Bebek yang hendak masuk ke mulut kita terbang begitu saja. Memang begitu, kan? 20-30 juta. Dasar tak berguna. Kau sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Fang. Keluarga Xiao kita tidak mau menanggung beban seperti kau. Ibu, tolong kurangi bicaramu. Jika bukan karena Fang Hao memohon kepada Fang Liwei, keluarga Xiao kita akan tamat. Xiao Idie, kau memihak siapa? Yang kau lakukan hanyalah menindas suamimu sendiri. Kupikir kaulah yang harus pergi. Kakek, tolong jangan marah sama ibu. Aku minta maaf padamu. Setidaknya kau membesarkan putri yang baik. Kakek, jangan marah. Sebenarnya, tentang masalah ini, aku sudah bilang ke Xiao dia sejak lama. Aku bisa bantu. Kau bisa bantu? Bagaimana kau bisa bantu? Cuma 20 juta. Kau bisa dapat 20 juta? Ya, kakek. Fang Hao bilang padaku sebelumnya. Aku terlalu terburu-buru, tidak percaya padanya. Fang Hao, aku sangat menyesal. Tidak apa-apa. Antara suami dan istri, tak perlu begitu formal. Apa benar? Apa Fang Liwei memberimu 20 juta? Dia tidak. Dasar kau tak berguna. Surga telah memberimu kesempatan besar. Hanya karena sedikit harga diri. Kau benar-benar menyia-nyiakannya. Apa aku senilai itu di matamu? Sialan. Kau masih mau berlagak seperti manusia baik-baik 5 tahun terakhir bersama keluarga Xiao kami. Kalau bukan karena kami, kau pasti sudah mati kelaparan di jalanan. Aku tak punya menantu yang bicaranya sembarangan. Fang Hao? Apa kau tidur? Fang Hao, maafkan aku. Selama ini, kau menderita. Surat gugatan cerai. Fang Hao, aku harus menemani Tuan Shao malam ini. Semua ini salahku. Jika kau tidak ingin bercerai dan bersedia tetap bersama wanita hancur sepertiku, aku tidak akan memaksamu. Terima kasih. Xiao Di, aku takkan membiarkanmu dinodai. Fang Liwei, sampai di sini dalam 20 menit. Fang Hao, aku di sini. 20 menit tidak lebih semenit, tidak kurang sedetik. Adik iparku sayang. Aku memanggilmu ke sini dengan terburu-buru. Kuharap kau tidak marah. Tidak, Kak. Bagaimana mungkin kami marah padamu? Lagi pula, kapan kau tidak terburu-buru saat mencariku? Diam. Kakak sekarang adalah kepala keluarga Fang. Kau harus lebih berhati-hati dengan kata-katamu. Semua salahku karena tidak menyelidiki dengan jelas 5 tahun lalu. Menuduhmu meracuni kakek. Kami juga sangat menyesal. Kami selalu ingin membawamu pulang dan menebusnya padamu. Bisakah aku benar-benar kembali ke keluarga Fang? Tentu saja. Selama kau mau, kau selalu diterima. Paman. 5 tahun lalu, aku tak bisa menelan penghinaan saat kau mengusirku. Jadi, jika tingkah lakumu memuaskanku selama periode ini, dan amarahku mereda, aku tentu bisa mempertimbangkan untuk kembali ke keluarga Fang. Kompensasi apa yang kau butuhkan selama dalam kemampuan kami, kami akan memenuhinya.
Berapa nilai pasar Fangyuan Pictures saat ini? Mendekati 2 miliar. Oke. Aku akan menawarkan 2,5 miliar untuk mengakuisisinya. Memberimu tambahan 500 juta. Puas? Sangat puas. Namun, perusahaan ini hanyalah bisnis kecil di bawah keluarga Fang. Untuk apa kau menginginkannya? Paman, jangan lupa. Perusahaan ini didirikan oleh ayahku. Melanjutkan warisan ayahku adalah hal yang wajar. Dan kudengar ada Tuan Zhao di Fangyuan Pictures. Hao Xili yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menindas pria dan wanita. Aku ingin bertemu. Ruang Ketua Dewan Perusahaan Fangyuan Yangxi. Pak Ketua, Anda ingin bertemu saya? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Apa perintah Anda? Hao Xili, kau belakangan ini bertingkah sok ya. Kudengar kau akan meminjamkan keluarga Xiao 20 juta. Dengan syarat mereka mengatur seorang wanita cantik untuk tidur denganmu selama 3 hari. Ada benarnya juga sih, tapi aku hanya bercanda dengan keluarga Xiao. Siapa sangka mereka benar-benar mengirim seorang wanita cantik untuk menemaniku. Hao Xili, kau berani sekali ya? Pak Ketua, saya salah? Kalau begitu katakan padaku, di mana letak kesalahanmu? Saya tak bisa bilang, kan? Pak Ketua, saya salah menilai. Saya salah. Hao Xili, aku tahu apa yang kau pikirkan. Jangan bersandiwara di depanku. Kau pikir keluarga Xiao itu ikan teri. Bahkan jika kau tidak meminjamkan mereka uang, setelah tidur dengan Xiao Yedi, kau bisa saja ingkar janji, kan? Anda sangat perseptif. Tajam seperti elang. Tolong tenanglah. Hao Xili, aku peringatkan kau. Kau adalah manajer umum Fangyuan. Jika kau terlibat skandal, dan itu menyebabkan reputasi perusahaan anjlok, proyek akan ditutup, investor akan mundur. Bisakah kau menanggung tanggung jawab itu? Ya, aku akan segera mengurus ini. Aku jamin ini tidak akan memengaruhi operasional perusahaan. Keluar. 3 pengumuman baru. Tunggu. Hao Xili, kau meminjamkan uang kepada keluarga Xiao. Aku tidak masalah dengan itu. Tapi kalau kau berani menyentuh Xiao Yede lagi, akan kubuat kau. Mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Aku jamin itu tidak akan terjadi lagi. Jangan khawatir. Keluar. Iya, ketua yang baru. Bagaimana dia bisa melawan aku demi keluarga Xiao semata? Fangyuan Pictures kita didukung oleh keluarga Fang. Keluarga Xiao tidak punya peluang dan sama sekali tidak berani untuk memprovokasi kita. Mungkinkah? 3 pengumuman baru. Dia menggunakan Xiao Yedi sebagai wallpaper ponselnya. Menyebut nama Xiao Yedi dan memperingatkanku untuk tidak macam-macam dengan Xiao Yedi. Ini bukan lagi sebuah isyarat. Terlalu gamblang. Mungkinkah ketua yang baru mau aku berikan Xiao Yedi sebagai hadiah? Xiao Die, aku tahu ini sangat tidak adil bagimu. Setelah kita berhasil, kita semua akan mengingat jasamu. Keluarga Xiao kita sedang kesulitan sekarang. Situasinya gawat. Hanya kau yang bisa membantu kami. Xiao Die, 3 hari akan berlalu dengan cepat. Jangan khawatir. Perempuan selalu harus menghadapi hal seperti ini. Tahan saja, dan semuanya akan berakhir. Di mana Fang Hao? Lari kemana dia? Pengkhianat ini. Di saat genting ini, siapa yang tahu dia kabur kemana? Jangan sebut-sebut nama Fang Hao yang tidak berguna itu. Menyebut namanya saja membuat darahku mendidih. Cukup. Jika ada di antara kalian yang menyebut nama Fang Hao lagi hari ini, aku tidak akan pergi. Xiao Di, aku bisa bilang, Tuan Mudahan sangat menyayangimu. Setelah semua ini berakhir, saat kau kembali, ceraikan saja Fang Hao dan nikahi Tuan Mudahan. Ayah ingin aku menghibur Hao Xili, lelaki tua yang menjijikan itu. Dan ayah pikir Tuan Mudahan masih mau menikah denganku? Kalian semua kembali saja. Dalam 3 hari,
Aku akan kembali sendiri. Nona Xiao, kau memang sangat cantik. Tuan Xiao, Anda bilang sebelumnya bahwa jika aku menghabiskan 3 hari dengan Anda akan meminjamkan keluarga Xiao kami 20 juta. Anda tidak akan mengingkari janji Anda, kan, Nona Xiao? Saya sudah berjanji. Tentu saja saya tidak akan mengingkarinya. Namun, kau cukup beruntung. Kau tahu, ketua kami telah tertarik padamu. Selama kau membuatnya senang, kau akan memiliki kekayaan dan kehormatan, melebihi impian terliarmu. Di sisi lain, jika kau menyinggungnya, kau bisa melupakan 20 juta itu. Tuan Xiao, bukankah kita sudah sepakat bahwa aku di sini untuk menemani Anda? Bagaimana bisa menjadi ketua? Apa? Kau pilih-pilih sekarang? Kau benar-benar berpikir kau sehebat itu? Ketua kami masih muda cakap dan sangat tampan. Dia tertarik padamu. Adalah berkah yang kau peroleh selama beberapa kehidupan. Tidak, Tuan Xiao, bukan itu maksudku. Bagus, ikut aku. Nona Xiao, beberapa hari ke depan, kau harus merawat ketua kami dengan baik. Buat dia senang. Dan bukan hanya 20 juta, tapi 200 juta. Tidak akan menjadi masalah. Saat ini, ketua kami ada di dalam. Kau harus menggunakan semua pesonamu untuk memuaskannya. Mengerti? Silakan. Ketua, saya sudah membawanya kepada Anda. Siapa? Saya sudah bilang. Dia bilang dia mengagumimu. Dan sudah lama ingin bertemu denganmu. Dia ada di luar. Saya akan menjemputnya. Jelaskan dengan benar. Siapa yang kau bawa ke sini? Kepada ketua. Departemen teknis melaporkan masalah. Mereka bilang pengawasan di lantai ini mati. Tidak akan diperbaiki sampai besok. Tidak ada yang bisa direkam hari ini. Tuan Xiao, bisakah Anda mentransfer 20 juta itu kepada kami dulu? Kami sangat membutuhkannya. Apa terburu-burunya? Kau tahu siapa aku? 20 juta ya? Kau tidak takut aku akan kabur, kan? Malam ini kamu akan menjaga ketua kita dengan baik. Aku akan transfer besok. Bagaimana kalau aku tidak puas? Kau tahu konsekuensinya. Ketua, saya Xiao Yudi. Silakan dicicipi. Ketua, bolehkah aku datang? Jangan datang. Aku kurang paham maksudmu. Kembali sana. Ketua, kita sudah ada perjanjian dengan Tuan Xiao. Asalkan aku menemanimu, kau akan meminjamkan kami 20 juta. Anda orang yang berkuasa. Anda tidak akan mengingkari janji, kan? Bukankah kau sudah menikah? Ketua, meskipun aku sudah menikah, aku bersumpah demi nama keluarga Xiao. Suamiku tidak pernah menyentuhku. Aku masih perawan. Anda tidak perlu menganggap saya kotor. Kau bersedia bersamaku. Tapi kau tidak merasa bersalah pada suamimu? Tidak. Ini hanya sandiwara di antara kita. Kami tidak punya perasaan satu sama lain. Nona Xiao, kau sangat cantik. Ketua, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan bekerja sama denganmu. Pergi. Aku tidak tertarik pada wanita lain. Ketua, aku benar-benar perawan. Biar aku mati dengan mengerikan jika aku berbohong padamu. Keluar. Ku bilang aku tidak tertarik padamu. Beri aku alasan. Kenapa aku harus memberimu alasan?
Apa kau gila? Aku sudah menyiapkan cek untukmu. Ini cek 20 juta. Kau bisa mencairkannya di bank manapun. Kau tidak perlu menulis surat hutang. Kenapa kau membantuku? Aku tidak pernah memaksa siapapun melakukan apapun yang tidak mereka inginkan. Dan kau gadis yang suci. Aku tidak ingin mencemarimu dengan ini. Ketua, terima kasih. Bolehkah aku pergi sekarang? Pergi. Ketua, bolehkah aku melihat seperti apa wajahmu? Jangan uji kesabaranku. Percaya atau tidak, satu panggilan telepon, dan aku bisa membuat cek ini tidak berharga. Istriku, sebentar lagi hujan. Ngapain duduk di sini? Seharian ini kamu kemana saja? Sudahlah, aku tak mau dengar. Dari mana kau dapat setelan itu? Saya. Aku dapat kerja di agen properti dekat sini. Setelan ini punya perusahaan. Ngomong-ngomong, apa kau sudah pinjam 20 jutanya? Sudah. Baguslah. Ayo pulang. Ayo. Jangan khawatir. Xiao dia pasti akan meminjam uangnya. Xiao Die, kenapa kau cepat sekali kembali? Apa yang terjadi? Bukankah kau berjanji untuk menemani Tuan Zhao selama 3 hari? Apa? Kau seenaknya sendiri, pulang lebih awal. Xiao Yudie, apa yang ibu katakan sebelumnya? Ibu sudah berulang kali bilang, untuk memastikan kau menemani Tuan Zhao, untuk meminjam 20 juta itu, untuk menyelesaikan krisis mendesak keluarga Xiao kita. Tapi kau sudah kembali dalam waktu kurang dari sehari. Bagaimana kalian bisa bicara seperti itu? Apakah kesulitan keluarga Xiao saat ini ada hubungannya dengan Xiao Die? Bukankah ini semua salah kalian? Para pria minum berjudi dan main perempuan menikmati semua kebiasaan buruk. Para wanita boros dan foya-foya tanpa rasa hemat. Bahkan jika kau memberi keluarga Xiao ini miliaran, semuanya akan disia-siakan. Jika bukan karena Xiao dia yang rajin mengurus selama bertahun-tahun, keluarga Xiao pasti sudah lama hancur. Kurang ajar. Dasar pemalas tak berguna. Aku belum menyelesaikan masalah denganmu soal insiden ulang tahun ke-70. Dan sekarang kau berani menggurui keluarga Xiao? Aku tidak salah. Apa hubungannya Xiao Die dengan kejatuhan keluarga Xiao? Kalian semua punya banyak uang, tapi kalian tidak mau menyumbang. Kalian bahkan berpikir untuk mengorbankan Xiao Die untuk melindungi kepentingan kalian sendiri. Kalian semua egois. Omong kosong. Kau keterlaluan. Berlutut. 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 Apa kau dengar aku? Ku bilang berlutut. Kalian semua diam. Jika kalian berani menyentuh Fang Hao, aku akan merobek 20 juta ini. 20 juta. Xiao Die, apakah ini 20 juta dari Tuan Zhao? Apa Tuan Zhao menyelesaikannya begitu cepat? Diam. Wah, Mbak itu keren. Coba kulihat cek itu. Aku belum pernah melihat cek 20 juta seumur hidupku. Jika bukan karena Xiao dia yang rajin merawat selama bertahun-tahun. Bukankah kalian bilang aku tidak akan pernah membalas budi keluarga Xiao? Sekarang kau ingat aku seorang Xiao? Di mana kau sebelumnya, ha? Hahaha, Xiao dia. Kau tahu ibumu. Ibu selalu keras di luar, lembut di dalam. Begitukah? Kalau begitu aku minta maaf. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta. Kakek telah mempercayaimu sejak kau kecil. Aku percaya kau tidak akan mengecewakan kami. Cek ini 20 juta, kan? Kau telah bekerja keras. Ayo, biarkan kakek melihat. Jadi dari mana datangnya 20 juta ini? Apakah kau bermalam dengan Tuan Zhao, atau tidak?
Aku tidak bermalam dengan Tuan Zhao. Aku berbohong pada semua orang. Aku tidak meminjam 20 juta sama sekali. Apa? Bagaimana dengan surat hutangnya? Tidak ada surat hutang. Sepertinya Mbak itu benar-benar meyakinkan ketua. Fang Hao, ayo pergi. Sayang, terima kasih untuk hari ini. Mereka tidak mempercayaimu. Tapi aku percaya kau tidak bersalah. Kenapa kau percaya padaku? Aku benar-benar masuk ke kamarnya. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam kamar. Jadi kau sama sekali tidak percaya padaku. Bahkan kau tidak percaya padaku. Apalagi orang tuaku. Tidak, sayang. Kau salah paham. Aku benar-benar percaya padamu, oke? Ayo tidur. Gup Xiaoxi. Halo, ada apa? Xiao Die. Apa kau bebas malam ini? Hari ini adalah ulang tahun saya. Aku mengadakan pesta ulang tahun di KTV di Jingcheng. Bisakah kau datang? Aku selalu bersamamu di hari ulang tahunmu. Temani aku tahun ini ya. Baiklah. Bagus. Aku akan sangat senang jika kau bisa datang. Tunggu saja. Aku hanya khawatir kamu tidak datang. Begitu kau di sini, kau tak akan bisa kabur. Sayang, kau sudah pulang kerja. Fang Hao, ada apa ini? Bukankah sudah kubilang jangan menemuiku di perusahaan? Sayang, kita sudah menikah selama 5 tahun. Dan aku bahkan belum pernah mentraktirmu makan malam yang layak. Aku memesan meja di Hotel Grand Jingcheng. Beri aku kesempatan, biarkan aku menebusnya. Restoran Jiqing? Dari mana kau dapat uangnya? Aku dapat pekerjaan baru. Aku dapat uang muka dari bosku. Kau dapat uang muka di hari pertamamu? Ada apa denganmu, Fang Hao? Bisakah kau bersikap dewasa? Ini bukan uang muka. Bosku pikir aku bekerja dengan baik dan memberiku bonus. Di hari pertamamu, bosmu memberimu bonus beberapa ribu? Fang Hao, apa kau idiot? Apa kau pikir kami semua idiot? Xiao Die, lihat, aku tak ingin mendengar penjelasanmu. Aku merayakan ulang tahun Xiao Tanghan hari ini. Aku tak punya waktu untuk makan denganmu. Dia mengejarmu. Terakhir kali, di pesta ulang tahun ke-70 kakek, dia kehilangan muka. Dengan kepribadiannya, dia pasti dendam. Kurasa ini jebakan. Sebaiknya kau jangan pergi. Fang Hao, kau semakin membuatku jijik. Xiao Tanghan adalah temanku. Tidakkah aku tahu orang seperti apa dia? Xiao Die. KPV Jiqing. Xiao Die, kenapa kau sendirian? Di mana yang lain? Hari ini, hari yang sangat spesial bagiku. Aku hanya ingin menghabiskan ulang tahunku dengan orang yang paling kusuka. Aku belum bercerai. Ini tidak benar. Ini kue yang kubeli untukmu. Oh, terima kasih. Silakan duduk. Nyanyikan sebuah lagu. Aku tidak terlalu suka menyanyi. Minumlah. Permisi. Aku menyetir ke sini, tidak bisa minum. Kalau begitu kita minum minuman ringan saja. Aku akan mengambilnya.
Minuman. Ini hari ulang tahunku. Minumlah. Oke. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Xiaotang. Aku merasa tidak enak badan. Mungkin aku harus pulang lebih awal. Masih terlalu awal. Tidak mungkin. Aku merasa sangat tidak enak badan. Aku pergi. Jangan. Kita belum makan kue ulang tahun. Apa kau tidak menghormatiku? Han Xiaotang, aku benar-benar harus pergi. Tunggu. Apa pipimu memerah sekarang? Kakimu lemas? Apa kau benar-benar mendambakan? Disentuh oleh seorang pria? Apa yang kau berikan padaku? Apa yang kumakan? Oh ya, obatnya mulai bereaksi. Kau sangat pintar. Tidak tahukah kau apa yang kuberikan padamu? Perlu kujelaskan? Inilah yang kuberikan padamu. Apa kau merasakannya sekarang? Lutut lemas, wajah memerah. Seluruh tubuh terbakar. Apa kau sekarang sangat menginginkan? Sentuhan pria? Ah, ini ilegal. Kau pikir aku takut akan hal itu? Aku penasaran. Kau biasanya sangat dingin, memandang rendah diriku. Siapa di sana? Han Xiaotang. Kau cari masalah. Kau... Berhenti berkelahi. Maaf. Xiao Die. Xiao Die. Kau baik-baik saja. Tolong aku. Ketua, maaf, aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Tuan San, pemilik KTV. Tuan Sun, pemilik KTV. Tuan San. Seseorang membius seorang gadis di tempatmu, melakukan aksi rendah dan menjijikkan ini. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Membius seseorang? Omong kosong rendahan semacam ini. Aku sudah berpengalaman, dan aku paling membenci pemerkosa menjijikan. Seseorang, baik, bawa dia ke kantor polisi. Biar hukum yang menghukumnya. Pak Ketua. Jika dia tidak menerima hukuman yang setimpal, ambil saya sebagai contoh. Pak Ketua, apakah ada instruksi lebih lanjut? Ambil 2 botol air dan beberapa handuk. Baik, segera. Kau sudah bangun. Pak Ketua. Obatnya belum hilang sepenuhnya. Aku akan meminta seseorang membawamu ke rumah sakit. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Ada apa? Ini yang kudapat dari kuil tadi. Melindungi orang dan membuat mereka tetap aman. Lebih hati-hati di masa depan. Masyarakat adalah tempat yang berbahaya. Ada terlalu banyak orang jahat di dunia ini. Kau tidak akan selalu diselamatkan. Ini tidak akan terjadi lagi. Bisakah kau menemaniku sebentar? Hubungi suamimu untuk datang.
Ada apa denganku? Pria itu adalah ketua yang terhormat. Jangan bilang dia benar-benar menyukaimu. Lagi pula, Xiao Yedi, kau sudah menikah. Kau harus berbudi luhur. Halo? Yunhui, Bisakah kau menjemputku? Masalahnya agak rumit. Datang saja dulu, lalu kita bicara. Oh, ya? Bawakan aku baju ganti. Xiodi, cowok ganteng mana yang kau ajak pergi sampai bikin heboh begini? Ribut sekali. Pergi dengan seseorang? Aku hampir saja. hampir apa? Oh, bukan apa-apa. Tapi, Untungnya ketua Fang Yuan Yingxi muncul. kalau tidak, aku sudah tamat. Lihat dirimu, tergila-gila. Jangan bilang, kau jatuh cinta pada ketua Fang Yuan Film dan Televisi? Pergi saja, aku perlu ganti baju. Baiklah. Hei, Xiodi, kau tahu siapa ketua Fang Yuan Film dan Televisi itu? Aku tidak tahu. Tapi, kupikir dia mungkin sedikit tertarik padaku. Ayolah, dia ketua Fang Yuan Film dan Televisi. Kekayaannya puluhan miliar. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Lagi pula, pria seperti dia menjalankan perusahaan hiburan. Siapa yang tahu berapa banyak wanita yang sudah tidur dengannya? Aku rasa dia bukan orang seperti itu. Kau pikir, seberapa akurat intuisimu? Hanya angan-angan. Berapa banyak orang kaya yang bukan playboy? Nah, lihat saja, Fang Hao Mu sendiri. Jika dia punya uang, siapa yang tahu dia akan jadi playboy seperti apa? Fang Hao? Aku ragu. Kenapa tidak? Biar ku bilang. Terakhir kali aku ke tempatmu, dia terus menatap dadaku. Fang Hao yang menjijikan itu. Namun, kupikir ketua Fang Yuan Film dan Televisi tidak seperti itu. Dia hanya jual mahal padamu. Saat kau benar-benar jatuh cinta padanya, dia akan meninggalkanmu, menikmati patah hatimu. Benarkah? Kita sahabat, ingat? Apakah aku akan menyesatkanmu? Oh, Xiao Butterfly, jika kau punya kesempatan, akankah kau memilih bos besar Fang Yuan Pictures atau Fang Hao? Tak ada yang bagus kalau kau bertanya padaku. Hindari keduanya. Baiklah, baiklah. Sudah. Sayang, jangan tinggalkan aku. Sayang, jangan tinggalkan aku. Cepat, jalan. Fang Ha. Kebetulan sekali. Ngapain kamu di sini? Ini pasti takdir. Yo Yunhui. Ya, ini aku. Kejutan. Aku mau pulang. Aku juga mau pulang. Bisa antar aku? Sayang, Pantas saja kamu menyuruhku pergi duluan. Jadi kamu nebeng sama pecundang kere ini? Zi, aku peringatkan kamu, berhenti memanggilku sayang. Kita sudah cerai. Jadi kau menggoda berondong ini, ya? Apa bagusnya berondong ini? Bajunya saja KW. Lebih miskin dari pamanku yang di desa. Fang Hao, ayo pergi oke. Tuan Xie, aku dan Yo Yunhui tidak ada apa-apa. Kau salah paham. Salah paham apa? Ciut juga. Akhirnya, dasar sampah. Kau berani bersaing denganku untuk memperebutkan seorang wanita? Kemari. Merangkaklah. Lewat sini. Dan aku akan mengampunimu. Xie, jangan gegabah. Kau akan menyesal. Menyesal? Kata menyesal tidak ada dalam kamusku. Hajar dia.
Kau, Ku bilang, jangan berani bergerak. Berlututlah. Bos, bos, ampuni aku. Ampuni aku. Keluar. Baiklah, aku pergi. Fang Hao, Fang Hao, tunggu aku. Fang Hao, pelan-pelan. Fang Hao, Fang Hao. Ada apa? ada sesuatu. Aku terluka. Siapa suruh kau mengejarku? Bukankah kau baru saja menyelamatkanku? Aku ingin berterima kasih. Hentikan sandiwaramu. Jangan kira aku tidak tahu apa maumu. Kalau bukan karena Xiao Di, sudah lama aku usir kau dari Fang Yuaningxi. Fang Hao, kau salah paham. Aku benar-benar menyukaimu. Sebenarnya, ini semua karena Xiao Di. Antar aku pulang. Aku tidak bisa berdiri. Begini saja. Hubungi keluargamu dan minta mereka menjemputmu. Tidak, Mereka di luar negeri. Mereka tidak akan peduli denganku. Mereka bahkan tidak di sini. Kalau begitu, hubungi temanmu. Aku tidak punya teman lagi semenjak masalah keluargaku. Fang Hao, antar saja aku pulang. Aku benar-benar tidak bisa berdiri. Ini hanya sekali ini saja. Kau bisa jalan? Tidak bisa. Baiklah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Jangan. Aku akan mengompresnya dengan es saat sampai di rumah. Aku tidak bisa. Terlalu sakit. Ada apa? Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Kau bahkan tidak membantuku dengan benar. Kau memperlakukanku seperti wabah. Sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Baiklah, rangkul bahuku dan lompat dengan satu kaki. Tidak jauh. Aku sudah begini. Dan kau masih. Sudahlah, pergi saja. Apa yang kau lakukan? Sudah, jangan menangis lagi. Aku akan membawamu ke atas. Biarkan aku sendiri. Baiklah. Kalau begitu kau bisa tinggal di sini sendirian sepanjang malam. Aku akan bilang pada Xiao Di kau merundungku. Bagaimana aku merundungmu? Kau merundungku. jadi apa maumu? Aku ingin kau gendong aku ke atas. Yo Yun Hui, jangan keterlaluan. Bagaimana aku keterlaluan? Lihat, kakiku bengkak. Aku berantakan. Baik, aku akan menggendongmu. Tapi aku peringatkan kau. Jangan pernah pakai Xiao Di untuk mengancamku lagi. Dan jangan beritahu Xiao Di tentang identitas asliku. Tentu. Kau tahu, Kak, waktu aku kecil, sepupuku dulu menggendongku seperti ini. Dia baunya persis sepertimu. Aku pergi sekarang.
Fang Ha, karena kau sudah di sini, kenapa tidak masuk dan duduk? Apa gunanya lari? Kau bisa lari, tapi tak bisa sembunyi. Aku sudah tahu kelemahanmu. Lain kali, aku pasti akan menangkapmu. Sayang, aku pulang. Dari mana kau selarut ini? Aku mengantar klien melihat properti di dekat sini. Klien pria atau wanita? Tentu saja klien pria. Jangan khawatir sayang. Aku pasti tidak akan macam-macam dengan klien wanita. Fang Hao kumohon. Lain kali kau main-main. Bisakah kau setidaknya menghilangkan baunya sebelum pulang? Apa yang kau bicarakan, sayang? Aku tidak mengerti. Masih menyangkal? Cium parfum di bajumu. Hidupku selesai. Sayang, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Biarkan aku jelaskan. Baiklah, jelaskan. Sayang, percayalah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan apapun untuk mengkhianatimu. Cukup, Fang Hao. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan di luar sana. Tapi lain kali kau main-main. Bersihkan dirimu sebelum pulang. Sayang, aku percaya kau dan Ketua Fang Yuan tidak bersalah, jadi kenapa kau Bersikap begitu munafik? Begitu standar ganda? Bukan maksudku begitu. Cukup. Fang Hao, hentikan sandiwaramu. Sayang, Kau salah paham. Aku sungguh tidak bermaksud begitu. Sudah cukup. Fang Ha, kau tidak percaya padaku. Tidak ada yang percaya padaku. Aku tidak peduli. Tidak penting lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pribadimu. Tapi tolong hormati aku. Kau tidur di ruang tamu malam ini. Himing, cepat masuk. Bagaimana kabar Xiao Yun akhir-akhir ini? Xiao Yun baik-baik saja. Oke, aku akan menemuinya nanti. Fang Ha, jam berapa ini? Kau masih tidur di sini? Shen Seming, karyawan dari Fang Yuan Yangxi. Bibi, kenapa menantumu tidur di ruang tamu? Menantu apa? Dia cuma menantu tinggal serumah. Sekarang dia bahkan tidak menjadi menantu tinggal serumah yang baik. Tadi malam, dia keluar dengan seorang gadis. Dan Xiao Di memergokinya. Apa yang kau lakukan bengong di situ? Bawakan tamu air minum. Ini, aku dengar dari orang tuamu bahwa kau sekarang bekerja di Fang Yuan Pictures. Benarkah? Bibi, kau tahu banyak. Tentu saja. Sudah dengar saham Fang Yuan Pictures? Akhir-akhir ini meroket. Sekarang nilainya 5 miliar. Iya. Kau kerja apa di sana? Berapa gaji tahunanmu? Oh, cuma manajer kecil-kecilan. Gaji tahunan nggak seberapa, cuma beberapa juta doang. Nih, gue kasih tahu ya. Manajer gue bilang baru-baru ini, kinerja gue lumayan bagus. Begitu kuartal ini berakhir, gue bakal naik jabatan dan naik gaji. Asyik banget tuh. Sini minum dulu. Fang Hao lagi kerja apa sekarang? Jangan bahas dia deh. Dia udah numpang hidup sama kita selama 5 tahun. Kerjanya cuma leha-leha seharian. Bu, ibu ngomong apa sih? Fang Hao udah dapat kerjaan baru. HMPH, kerjaan baru apaan? Yang ibu bilang tadi itu. Kerja jadi agen properti. Itu MAH bukan kerjaan beneran. Semua orang juga bisa. Cuma dapat beberapa ribu sebulan. Enggak bisa dibandingin sama Zimin kita. Ingin menyelidiki karyawan berdasarkan hubungan, tidak ada yang terlewat. Baik, Tuan. Ziming, Bibi mau minta tolong nih. Begini, menantu Bibi. Kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki di rumah. Bisakah kau carikan dia pekerjaan di Fang Yuan Pictures?
Bibi, tenang saja. Aku akan usahakan sebaik mungkin. Tapi Fang Yuan Pictures itu perusahaan besar. Aturan dan peraturannya sangat ketat. Tuh kan, Fang Hao, dengarkan. Siming janji akan mencarikanmu pekerjaan. Kau harus berterima kasih kepadanya, dong? Bibi, aku harus angkat telepon ini. Hai lo, saudara. Nanti 200.000 itu ku transfer. Besok kau tidak perlu masuk kerja. Tapi Pak Ketua saya kan sudah resmi bergabung dengan perusahaan. Dan Anda sudah berjanji pada saya bahwa saya bisa tetap di Fang Yuan Pictures selamanya. Ini perintah dari atas, investigasi ketat tentang nepotisme. Ada apa? Bibi, aku ada urusan, aku pergi dulu. Makan malam dulu yuk. Xiao Die, bilang yang sebenarnya sama Mama. Kau dan ketua Fang Yuan Pictures ini. Ada apa-apa, ya? Ma, sungguh tidak ada apa-apa. Ketua Fang Yuan Pictures itu pria sejati. Aku bertemu dengannya lagi. Bertemu lagi? Waktu ulang tahun Xiao Tang. Siadi. 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 Kau baik-baik saja. Aku terus merasa dia mengenaliku. Betul juga, ya? Coba pikir. Ketua itu pasti tertarik padamu. Kalau dia tidak tertarik padamu, mana mungkin dia diam-diam melindungimu? Mana mungkin dia tahu kau ada di KTV mana waktu kejadian itu? Dia pasti suka padamu. Tapi dia bilang dengan jelas, kalau dia tidak suka perempuan yang sudah menikah. Laki-laki terkadang tidak bersungguh-sungguh dengan ucapannya. Jangan-jangan ketua ini seperti orang Jepang, suka sama perempuan bersuami? Bagaimana kalau kau dan Fang Hao tunda dulu perceraiannya? Kau bisa dekati dia sebagai perempuan yang sudah menikah. Ma, ngomong apa sih? Gak tahu malu. Aku pergi. Bego, ya? Kau dan Fang Hao kan cuma nikah di atas kertas. Ngapain setia sama dia? Kalau kau bisa dekat dengan ketua Fang Yuan Pictures, keluarga Xiao kita bakal terselamatkan. Apakah Anda bebas besok malam? Ya, ada apa? Sahabatku Xiu Yunhui berulang tahun besok. Suaminya memesan ruang pribadi yang besar dan mengundang kita untuk bergabung. Kudengar Wang Junsi juga akan bernyanyi di sana. Mau ikut? Maksudmu si cowok cakep itu? Bukannya kau selalu melarangku ikut acara sosialmu? Ya, kalau begitu jangan pergi. Aku ikut, tentu saja aku ikut. Aku pasti ikut. Kau boleh pergi, tapi kau harus mendengarkanku. Jangan makan sembarangan. Dan tolong jangan membuat masalah untukku, oke? Oke. Oke. Kalau begitu jemput aku dari kantor besok malam, kita pergi bersama. Oke. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Xiao di Fang Hao, akhirnya kalian datang. Ayo duduk. Fang Ha, malam ini, aku akan membuatmu malu di depan istrimu. Baiklah, aku tak akan membuatmu penasaran. Malam ini, kedua istri kita adalah penggemar berat Wang Junsi. Jadi, aku menghabiskan banyak uang untuk mengundang Junsi ke sini, untuk menyanyikan sebuah lagu untuk kita. Saudara Fa, sepertinya kau meremehkan Junsi kita. Dia hanya selebriti yang sudah ketinggalan zaman. Apa hebatnya dia? Bahkan jika dia datang, dia harus hormat di depan kita. Wang Hao, bisakah kau diam? Kenapa kau selalu bertingkah seperti ini? Kau selalu mempermalukanku. Saat Junsi tiba, bisakah kau tutup mulutmu? Aku tidak ingin dia pergi dengan kecewa. Setelah datang ke sini dengan begitu bersemangat, kau tidak ingin dia pergi dengan kecewa. Tapi kau ingin aku kecewa? Oh, Fang Hao, kau salah paham. Xiao Die, kau terlalu cemas.
Fang Hao kita masih cukup luar biasa. Bahkan jika Wang Junsi sendiri ada di sini, bukankah dia harus memujinya? Baiklah, cukup. Waktunya pertunjukan. Tampan banget. Ikuti aku tangan kiri, tangan kanan, gerakan lambat. Tangan kanan, tangan kiri, ulangan gerakan lambat. Lagu ini. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh suatu kehormatan Anda bisa datang dan bernyanyi untuk kami hari ini. Ini adalah hak istimewa bagi kami. Biar aku kenalkan seseorang padamu. Orang ini, dia menantu laki-laki yang tinggal serumah. Lalu, dia bilang kau hanya bintang yang sudah ketinggalan zaman. Dan bilang kalau kau datang, kau harus hormat padanya. Ini cuma bercanda, cuma bercanda. Orang ini gila. Jangan pedulikan dia. Li Jie, apa yang kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bertemu mereka. Kita harus menyapa mereka. Ayo. Ketua, tentang insiden terakhir kali, kami salah. Saya buta akan status Anda. Kami menyinggung Anda. Kami harap Anda bisa berbelas kasih dan mengampuni kami. Panggil saya Tuan Fang. Tuan Fang, tentang kejadian terakhir kali, saya salah. Seharusnya kami tidak. Seharusnya kami tidak menyinggung Anda. Kami harap Anda akan berbelas kasih dan memaafkan kami. Suaramu bagus. Teruslah bernyanyi. Apakah kau sudah memaafkanku? Xiao Di. Xiao Di. Kamu benar-benar kelewatan. Suamimu hebat sekali. Dan kamu bahkan tidak memberitahu kami sebelumnya. Iya, Xiao Di. Jelas-jelas kamu menikah dengan orang kaya. Tetapi kamu bilang pernikahanmu tidak baik. Apa kamu takut aku akan merebut suamimu? Fang Ha. Ada apa ini? Ada apa ini? Jangan pura-pura bodoh. Jelaskan. Bukankah aku pernah menyelamatkan nyawa Fang Liwei? Kemudian, ketika aku bertemu dia, aku kebetulan bertemu dengan Wang Junsi. Dia mungkin mengira aku kerabat Fang Liwei. Itu sebabnya dia sangat hormat padaku. Benarkah? Sungguh, kenapa aku harus bohong padamu? Apa kamu tidak tahu latar belakang keluargaku? Beraninya dia. Apa? Bukan apa-apa. Dengarkan saja lagunya. Tuan Xie membayar mahal untuk mengundangnya ke sini. Meskipun dia sudah melewati masa jayanya, bayarannya masih lebih dari 1 juta. Selanjutnya, saya akan menyanyikan Tian Mimi, mempersembahkannya untuk Tuan dan Nyonya Fang. Semoga cinta mereka manis dan abadi. Halo? Longge, Apakah orang-orang yang kau atur sudah di tempat? Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Junsi menghasilkan jutaan hanya dengan menyanyikan beberapa lagu. Tidak heran semua orang ingin berada di puncak. Kita juga bisa mencapai puncak. Kita mungkin di kehidupan selanjutnya. Pegangan yang erat, aku akan mempercepat. Jangan. Kenapa kau mengemudi begitu cepat? Kita tidak sedang terburu-buru. Seseorang mengikuti kita. Siapa? Aku tidak tahu. Mungkin si Shi itu. Kenapa dia mengikuti kita? Entahlah. Aku pernah berselisih dengannya beberapa kali. Dia mungkin dendam. Mungkin dia ingin balas dendam. Mereka tampaknya siap. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, ada aku. Tunggu aku di dalam mobil.
Xie, keluarlah. Apa yang kau bicarakan? Kami tidak mengenalnya. Xie, keluar kau. Aku tahu itu kau. Kau cukup pintar. Kau benar menebak itu aku. Malam ini, kau dan istrimu tidak akan kemana-mana. Kau akan melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku dan dia melakukan itu tepat di depanmu. Xie, apa kau tidak takut aku akan memberitahu istrimu? Istri, Sudah lama menceraikan jalang itu. Kalau tidak, mana mungkin aku menghabiskan 100.000 untuk menyewa cowok cantik itu, untuk memancing kalian berdua ke sini? 100.000. Uang asli. Untuk menghadapiku. Kau benar-benar kejam. Anak buah, jangan buang-buang napas untuknya. Tangkap dia. Tunggu. Apa? Takut sekarang, ya? Apa maumu? Aku tidak mau banyak. Aku hanya ingin kau berlutut dan memanggilku kakek 10 kali. Lalu kita impas. Kau dan Yo Yun Hui adalah suami istri. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Suami istri? Terus kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Hari ini, dia berlutut dan memanggilku kakek. Atau aku akan membunuh bajingan ini. Kau pikir aku akan berlutut untukmu? Masih sok jagoan, ya? Kau pikir aku tidak akan menghajarmu sampai kau berlutut? Fang Ha. Tuan Xie, Fang Hao hanya impulsif. Fang Hao, minta maaf padanya sekarang. Cih, sebenarnya ini sederhana. Hahaha. Malam ini, jangan pulang. Ikut aku ke hotel. Kita akan berbincang baik-baik. Bagaimana? Fang Ha, kesabaranku mulai habis. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak berlutut, aku akan menghajarmu sampai kamu berlutut dan memanggilku kakek. Xie, ku kasih kamu kesempatan. Kamu tidak menghargainya. Dasar keras kepala. Mau masuk peti mati dulu baru kapok? Hajar dia, boom. Lanjut? Masih mau lanjut? bukannya kamu suruh aku panggil kamu kakak 10 kali? Saya. Bos, ampun. Ampuni aku, bos. Aku benar-benar salah. Simpan saja untuk polisi. Aku nggak mau dipenjara. Bos, bos, aku nggak mau dipenjara. Fang Ha, ada apa? Lepaskan dia. Yakin? Bagaimanapun juga, dia mantan suami sahabatku. Makasih, bos. Ayo masuk mobil. Fang Ha, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Lagi pula kita sudah menikah. Gak masalah. Naik mobil, malam ini tidur di tempat tidur. Baiklah. Keluarga Xiao kami di ibu kota adalah perusahaan yang cukup besar. Di sektor bahan bangunan, kami ahlinya. Yang Wente ketua dari grup Wangxi. Kami memiliki teknologi canggih dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Yang, silakan lihat dokumen penawaran kami. Jika Anda berinvestasi, kami jamin Anda tidak akan rugi. Saya bisa investasi 100 juta, tapi saya mau 51% saham. Itu sih namanya perampokan, ya? Cuma 100 juta untuk 51% saham kami? Kakek saya tidak akan setuju. Setahu saya, grup Xiao Anda terlilit hutang yang sangat besar. Jika Anda tidak bisa mendapatkan 10 juta dalam seminggu, Anda akan bangkrut. Apa gunanya saham kalau perusahaannya sudah tidak ada? Kamu kenal gadis ini? Iya, dia kakak perempuanku. Suruh dia bicara denganku.
Aku cuma mau ambil 40%. Kau tahu, yang tanpa busana. Aduh, itu agak kurang pantas, bukan? Apa? Susah, ya? Tidak, meskipun dia kakakku. Dia cukup sombong. Aku tidak bisa begitu saja menyuruhnya datang ke sini. Lagi pula, dia sudah menikah. Suaminya sepertinya kenal dengan Sisan itu. Sun, orang nggak penting. Dia bukan siapa-siapa. Tuan Yang, kata-kata Anda meyakinkanku. Aku pasti akan membawakan kakakku untukmu. Fang Hao, apa kau tidur? Tidur. Kau bohong. Bagaimana kau bisa menjawabku kalau kau tidur? Mengigau. Kalau begitu, izinkan aku bertanya sesuatu dalam mimpimu. Silakan. Keluargaku memarahi dan menghinamu seperti ini. Dan mempermalukanmu. Kenapa kau tidak meninggalkanku? Mungkin. Karena kau membantuku saat aku putus asa. Membantuku? Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Ayo tidur. Tidak mengantuk. Lupakan saja. Lupakan saja. Bukannya aku akan kehilangan apa-apa. Ayo tidur. Selamat tidur. Kak. Bukankah semua orang sudah pulang? Kenapa masih di studio? Aku datang untuk menemuimu. Menemuiku? Untuk apa? Kak, aku sudah banyak berpikir akhir-akhir ini. Aku sadar aku terlalu dingin. Terutama padamu dan Fang Hao. Aku jahat. Kak, maafkan aku. Maukah kau memaafkanku? Apa maumu? Kak, apa kau benar-benar setega ini? Tidak bisakah kau memaafkanku? Baiklah, baiklah, aku maafkan. Kak, kau serius? Kau belum memaafkanku, kau hanya menghiburku. Apa maumu? Kak, sebagai tanda maafku, aku sudah memesan meja di Michelin. Makan malam aku yang traktir. Ayo pergi, aku sibuk. Lumayan, lumayan. Xiao Yun, kerja bagus. Tuan Yang, ini sudah tugasku. Selamat bekerja sama, selamat bekerja sama. Aku jamin kau akan jadi Ketua Xiaowes Group. Xiao Yun, beraninya kau berkolusi dengan Yang Wencai untuk mengkhianati keluarga Xiao. Aku menyelamatkan keluarga Xiao. Kakek sudah tua. Seharusnya dia sudah lama turun tahta. Hanya ketika aku menjadi Ketua Xiaowes Group, aku bisa memimpin keluarga Xiao dari satu era kejayaan ke era kejayaan lainnya. Yang Wencai, kusarankan kau untuk tidak bertindak gegabah, mencoba menakutiku, biar ku beritahu kau sesuatu. Seluruh restoran ini milikku, kau tak bisa kabur. Kau tak tahu malu. Masih banyak lagi ketidakmaluan yang akan datang. Tidak, jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku akan melawanmu sampai mati. Galak juga, ya? Aku suka menunggangi yang galak. Nyonya Xiao, lepaskan aku. Kau siapa? Beraninya kau ikut campur urusanku? Aku sudah menunggumu. Yang Wencai, kau sungguh berani menyentuh perempuanku. Kau cari mati. Siapa kau? Orang yang akan mengakhiri hidupmu. Xiao Yun, hentikan dia. Kau baik-baik saja. Aku sangat takut. Aku benar-benar ketakutan. Tidak apa-apa sekarang. Kau aman. Ketua, terima kasih. Tidak perlu disebut. Sudah tugasku. Ketua, bolehkah aku melihat wajahmu?
Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin melihat wajahmu. Tak perlu begitu. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin mengingat wajahmu. Aku ingin mengingatnya selamanya. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang sungguh tak kau sukai? Ada hal yang lebih memikat. Bila tetap menjadi misteri. Bagaimana jika di balik topeng ini adalah wajah yang mengerikan? Apakah kau masih ingin melihatnya? Tidak apa-apa, aku tidak takut. Ketua, ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan darimu. Sebenarnya, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu juga. Kau duluan. Aku menyukaimu. Aku sungguh menyukaimu. Aku sangat, sangat menyukaimu. Apa katamu? Ku bilang, aku sungguh menyukaimu. Aku tak seharusnya bilang aku mencintaimu. Bagaimana mungkin? Kita baru bertemu Aku sekarang menyadari betapa luar biasanya dirimu. Aku mulai berhayal dan mencoba mempelajari segala sesuatu tentangmu. Yang kupikirkan hanyalah bertemu denganmu lagi. Meski terdengar absurd. Aku bahkan tak tahu seperti apa wajahmu. Namun aku jatuh cinta padamu. Tapi kau sudah menikah, kan? Tidakkah kau takut menyakiti suamimu? Aku takut, makanya aku menahan diri. Aku terus berusaha untuk tidak memikirkanmu. Aku tak berani mencarimu. Aku telah menekan perasaanku. Tapi sekarang, aku tak bisa menahannya lagi. Ketua, aku mencintaimu. Fang Hao, apakah itu kau? Xiao Di, ini aku. Maaf, aku telah menyembunyikan ini darimu. Fang Hao, kau pikir ini lucu, ya? Xiao Di, akulah ketua Fang Yuan Pictures. Fang Hao, aku benci kau. Aku benci kau. Xiao Di, maafkan aku. Aku menyembunyikannya darimu. Diam. Kau pikir lucu mempermainkanku, Fang Hao? Apakah ini balas dendamu atas pengkhianatanku? Apa kau sengaja berpura-pura menjadi ketua Fang Yuan Pictures untuk menjijikanku, untuk mengejekku? Berpura-pura? Xiao Di, kau salah paham. Akulah ketua Fang Yuan Pictures. Kau sudah ketahuan, dan kau masih berbohong. Fang Hao, memilihmu menjadi menantu laki-laki kami adalah keputusan terburuk yang pernah kubuat. Jika aku tahu seperti ini, aku lebih baik memilih kucing atau anjing liar di jalanan. Tak perlu dijelaskan. Kita bercerai besok. Xiao Di, aku. Tuan Zhao, mengapa Anda di sini? Maaf, Ketua, saya terlambat. Fang Hao, jadi kau tidak berbohong padaku. Itu kau yang melindungiku selama ini.